strategi apa, teknik apa, media apa. Nah, gunakanlah di dalam perangkat pembelajaran Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau kemarin itu hanya Bu, saya hanya memilih medianya saja. Nah, kalau memilih medianya saja, maka silakan menggunakan model PBL atau PJBL begitu. Jadi medianya itu selipkan di bagian ketika Bapak Ibu menyampaikan materi pembelajaran di langkah-langkah pembelajaran, itu silakan menggunakan media apa, diselipkan di mana tempat media itu akan disampaikan kepada siswa dengan media yang sudah Bapak Ibu gunakan. Nah, selanjutnya di dalam RPP tersebut harus jelas sumber belajarnya. Kemarin kan Bapak Ibu sudah membuat solusi yang diambil dari referensi jurnal yang sudah ditulis oleh orang lain atau hasil penelitian orang lain. Nah, itu jadikan sumber belajarnya Bapak Ibu. Jadi sumber belajarnya itu bukan hanya buku ajar yang ada di sekolah, tetapi sumber ajarnya itu juga berasal dari hasil penelitian orang lain. Nah, ini akan menjadi poin penelitian ketika pelaksanaan UKIN, itu akan ada sumber belajar yang bersumber dari hasil penelitian orang lain. Begitu Bapak Ibu. Bentar ya. Terus nonton deh. Iya. Oke. Sampai dengan saya. Iya. Terus ininya deh rundown. Nah, di situ Bapak Ibu, jadi sumber belajarnya harus ditampilkan, sumber belajar yang berasal dari buku ajar ataupun dari hasil penelitian orang lain yang Bapak Ibu jadikan referensi, tampilkan di situ sumber ajarnya. Kemudian jangan lupa membuat rencana remedial dan pengayaan. Itu meskipun nanti memang apakah ada remedialnya atau tidak, di RPP-nya tetap harus dibuat rencana remedial dan pengayaan. Itu juga merupakan bagian penelitian dari ketika pelaksanaan UKIN nanti ada seperti itu juga gitu. Kemudian di dalam tahapan pembelajaran memang tidak perlu Bapak Ibu membuat yang panjang-panjang itu, langkah-langkah pembelajarannya itu panjang betul sampai 2-3 lembar, itu tidak perlu. Langkah-langkah pembelajarannya itu yang penting ada pendahuluan. Di dalam pendahuluannya itu ada bagian-bagiannya seperti mengucapkan salam, kemudian absensi, berdoa, ya. Kemudian apalagi ada motivasinya dari pendahuluan. Kemudian di kegiatan inti, kegiatan intinya itu jelaskan aja di langkah-langkah pembelajaran yang sesuai dengan metode model yang Bapak Ibu pilih tadi. Nah, lalu selanjutnya penutup. Untuk penutupnya berarti ada simpulannya. Kemudian ada evaluasi. Nah, evaluasi di RPP itu tidak perlu ada instrumen penilaiannya, kemudian ada kisi-kisi penilaian, lalu kriteria penilaian, itu belum dicantumkan di RPP-nya. Jadi nanti ada tempatnya di instrumen penilaian namanya. Nah, gitu. Jadi ada instrumen penilaian di mana
Di situ akan ada kriteria penilaiannya dan kriteria penilaian, lalu penilaian untuk yang penilaian sikap sama pengetahuan itu di instrumen penilaian. Kalau di RPP-nya cukup evaluasinya tertulis, lisan, itu. Jadi silakan nanti dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dari Bapak Ibu semuanya. Jadi tidak harus tidak harus produknya itu harus sama. Jadi di dalam proses pembelajaran berdiferensiasi nanti mungkin Bu Murni akan berbagi cerita bagaimana pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3 aspek penting di dalamnya, yaitu yang pertama itu diferensiasi materi, di mana materi itu Bapak Ibu akan memberikan materi yang beragam dalam bentuk materi yang beragam namun tema yang sama gitu. Materi yang sama namun contoh-contoh yang beragam dalam menyampaikan materi tersebut. Kemudian ada diferensiasi proses, di mana diferensiasi proses di sini Bapak Ibu di dalam langkah-langkah pembelajarannya jangan lupa diferensiasi prosesnya itu yang pertama, perhatikan siswa yang auditory. Itu artinya berarti Bapak Ibu meskipun sedikit ada ceramah menyampaikan materinya. Kemudian yang kedua ada siswa yang audiovisual. Tentunya ketika siswa yang audiovisual, Bapak Ibu dalam proses pembelajarannya harus menyiapkan media pembelajaran berupa video. Jadi jangan lupa media pembelajaran yang akan kita buat itu berbasis video, baik itu video 2 dimensi ataupun 3 dimensi ataupun berbentuk animasi, itu terserah kreasi Bapak Ibu semuanya. Kemudian selanjutnya itu ada diferensiasi produk. Diferensiasi produk ini bentuknya artefak. Jadi artefaknya itu Bapak Ibu kita tidak bisa menentukan bentuknya seperti ini dengan kriteria A. Itu tidak bisa. Tetapi artefak ini atau produk yang dihasilkan bukan berbentuk hasil karya siswa dalam bentuk tulisan saja, tetapi artefak di sini luas. Ketika siswa menjawab pertanyaan Bapak Ibu secara lisan, itu sudah bentuk produk. Ketika siswa mengumpulkan dalam bentuk video, itu halal. Ketika siswa mengumpulkan dalam bentuk tulisan, itu juga diperbolehkan. Jadi dibebaskan. Hanya saja ketika Bapak Ibu melakukan di asesmen, itu Bapak Ibu harus mempersiapkan kriteria artefak dari materi ajar Bapak Ibu. Jadi setelah ini nanti akan membuat Bapak Ibu akan membuat rencana evaluasi, di mana rencana evaluasi itu nanti Bapak Ibu akan disuruh atau ditugaskan membuat berbagai alat evaluasi, mulai dari wawancara siswa, wawancara guru, wawancara kepala sekolah, kemudian kuesioner observasi gitu. Lalu nanti ada kriteria artefak. Nah, di artefak ini Bapak Ibu harus jelas. Ketika menyampaikan materi ini, misalnya materi membaca puisi atau menulis cerpen, artefak apa yang akan Bapak Ibu ajukan di situ. Misalnya dalam bentuk tertulis, bentuknya seperti apa, kriterianya seperti apa, speknya seperti apa. Ketika berbentuk video, bentuk videonya seperti apa, maka dia harus jelas di situ, harus dirincikan. Lalu nanti kalau misalnya siswa dalam bentuk secara lisan, itu dalam bentuk seperti apa mereka bisa dinilai sama dengan siswa yang mengumpulkan dalam bentuk video. Nah, itu harus jelas di bagian artefak yang akan Bapak Ibu buat nantinya. Nah, begitu. Untuk media pembelajaran, ya. Sebelum aku tadi ngasih ke laptop sama yuk. Cari.
Ya, untuk media pembelajaran kita memang berbasis video. Namun video itu tidak mewakili Bapak Ibu mengajar. Jadi kan ada video ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, anak-anak, hari ini kita belajar menulis cerpen. Baik, sebelum kita melakukan proses pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Itu sudah masuk di dalam video. Maka itu kita tidak bisa dijadikan video media pembelajaran. Yang namanya media pembelajaran itu Bapak Ibu hanya menyampaikan materinya saja. Hanya menyampaikan materinya saja yang akan disampaikan kepada siswa. Jadi bukan mulai dari salam sampai penutup, tetapi hanya materinya saja yang akan disampaikan. Begitu. Sebentar, saya tadi ada contoh videonya, sebentar ya. Pulang cepat. Iya nih yang pulang cepat. Oh ini minggu. Jabatan yang benar berbeda sama rumah ya. Ini ada tulisannya kan saya punya tambah tak pedasnya dia. Terlihatkah? Suaranya ada enggak ya? Halo semuanya, berjumpa lagi dengan Ruang Guru YR. Dan tentu saja masih bersama dengan saya, Kak Yunita di Ruang Guru YR. Tetap semangat ya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Semangat, semangat, semangat! Materi pertemuan ini yaitu tentang teks prosedur. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar ilmu yang saya sampaikan kepada kalian semua bermanfaat dan kalian dapat memahami apa yang saya sampaikan dalam video pembelajaran ini. Berdoa mulai. Selesai. Semuanya, setiap kali kalian mau menggunakan sebuah produk, pasti kalian baca dulu penjelasan cara dan langkah-langkah penggunaan produk tersebut kan? Misalnya, waktu kalian mau masak makanan instan, pasti kalian baca teks yang biasanya tertera di belakang produk tersebut buat tahu cara dan langkah memasak makanan instan itu kan? Jadi, teks yang kamu baca itu namanya teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Mari belajar bersama dengan Ruang Guru YR tentang materi teks prosedur. Disimak ya video pembelajaran tentang teks prosedur. Teks prosedur yaitu teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Teks prosedur bertujuan untuk membantu seseorang memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat. Ciri-ciri teks prosedur terdiri dari 1. Berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin ataupun paragraf.
2. Menggunakan kalimat saran dan larangan. 3. Disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. 4. Berisi informasi yang bersifat objektif. 5. Terdapat bilangan urutan atau angka yang menunjukkan urutan atau langkah prosedur. Struktur teks prosedur terdiri dari 1. Pengantar, yaitu pernyataan yang memberikan informasi umum tentang hal yang hendak dibuat, dilakukan, atau digunakan. Selain itu, pengantar dapat juga berupa paragraf yang menyatakan tujuan penulis. 2. Alat dan bahan atau persyaratan, yaitu dapat berupa daftar atau rincian alat dan bahan yang digunakan, atau daftar persyaratan yang harus dibawa pada teks prosedur tertentu. 3. Langkah-langkah, berisikan dengan urutan yang benar dan sistematis. 4. Penutup, berupa simpulan, rekomendasi, apresiasi, atau imbauan. Di sini penutup sifatnya yaitu mana suka, boleh ada atau tidak ada. Unsur atau kaidah kebahasaan teks prosedur terdiri dari 1. Menggunakan kata kerja perintah atau imperatif. Kata kerja imperatif merupakan kata kerja yang dibentuk dengan akhiran kan, i, dan partikel lah. Kalimat ini digunakan untuk meminta atau melarang seseorang untuk dan tidak melakukan suatu hal. Contohnya, siapkan, hindari, dan panaskan, dan lain sebagainya. 2. Menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik bahasan. Kata teknik atau istilah yang digunakan dalam teks prosedur berkaitan dengan isi teks yang dibahas. Misalnya, dalam teks prosedur dengan judul manfaat jamur untuk kesehatan, istilah yang digunakan diantaranya nutrisi, protein, osteoporosis, dan lain sebagainya. 3. Menggunakan kata penghubung atau konjungsi temporal. Kata penghubung atau konjungsi temporal merupakan kata hubung yang menjelaskan hubungan waktu dari dua hal atau peristiwa yang berbeda serta bersifat kronologis. Misalnya, kemudian, selanjutnya, setelah itu, dan lalu. 4. Menggunakan kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang bersifat membujuk seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Contohnya, marilah menjaga kesehatan dengan rajin berolahraga. 5. Menggunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai. Di awal teks prosedur akan dijelaskan material yang akan digunakan dalam teks prosedur, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Hal ini terutama dalam teks prosedur berupa resep dan petunjuk penggunaan alat. Misalnya, 500 gram daging sapi, 1000 ml santan, dan 6 siung bawang putih. 6. Verba material dan tingkah laku. Verba material adalah sesuatu yang mengacu pada tindakan fisik seperti haluskan bumbu. Itulah video pembelajaran tentang teks. Nah, itu Bapak Ibu, jadi contoh media pembelajarannya langsung ke materi ajarnya. Jadi tidak perlu ada mengecek kehadiran, kemudian memimpin doa, motivasi, tidak perlu lagi. Jadi langsung materinya saja yang dijelaskan di media pembelajarannya. Ini berbeda dengan ketika Bapak Ibu melaksanakan UKIN ya. Ketika UKIN nanti mulai dari awal masuk kelas sampai proses pembelajaran selesai. Nah, itu berbeda dengan video mengajar dengan media pembelajaran gitu.
Nah, di media pembelajaran itu alat ataupun audio visual yang Bapak Ibu gunakan saat menyampaikan materi ajarnya. Begitu. Mungkin itu saja dari saya. Silakan Bu Murni. Terima kasih. Baik, Bu Heti. Kemarin sebenarnya teman-teman banyak yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Ibu Heti terkait masalah mode pembelajaran. Mereka mengatakan bahwa apakah harus PBL dan PJBL tidak meluas kepada mode pembelajaran yang lain. Lalu apakah memang kalau kemampuan pengetahuan harus dilakukan dengan PBL, sedangkan keterampilan dengan PJBL. Nah, saya pikir kesempatan yang ingin ditanyakan, mumpung Ibu Heti masih bersama kita, bisa disampaikan langsung kepada Bu Heti. Sebenarnya tadi Bu Heti juga sudah menyinggung mungkin, tetapi apabila belum terpuaskan lah begitu apa yang menjadi unek-unek Bapak Ibu, saya pikir silahkan untuk bertanya kepada Ibu Heti terlebih dahulu, nanti baru saya menambahkan untuk kepada diferensiasi dan sebagainya. Ibu Lailatun masihkah di sini? Silakan Bu, ingin bertanya apa yang kemarin mungkin masih mengganjal, silakan disampaikan dulu sehingga tercerahkan. Di dalam membuat perangkat pembelajaran yang sesuai dengan arahan dari GTK, itu kita memang diwajibkan menggunakan PBL dan PJBL. Nah, di situ yang harus kita pahami, sebenarnya ketika kita melakukan proses pembelajaran analisis ataupun kita melakukan proses pembelajaran di kelas, berbasis PBL dan PJBL. Namun ketika Bapak Ibu sudah memilih metode pembelajaran PBL dan PJBL, itu kan modal pembelajaran ya, dia masih umum dibanding metode pembelajaran. Jadi Bu Lailatun, untuk PBL dan PJBL tidak wajib dicantumkan di perangkat pembelajarannya. Intinya gitu. PBL dan PJBL itu tidak wajib dicantumkan di perangkat pembelajarannya. Namun untuk dalam menyampaikan materi ajarnya, sesuaikan saja dengan solusi yang Bapak Ibu pilih kemarin. Solusi yang Bapak Ibu pilih kemarin menggunakan metode apa, media apa, strategi apa, silakan tuangkan di dalam langkah-langkah pembelajarannya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu tidak ada metode atau strategi ataupun teknik, hanya ada media pembelajarannya saja, silakan gunakan PBL atau PJBL sebagai modal pembelajarannya, di mana media pembelajarannya dalam langkah-langkah PBL dan PJBL tersebut. Begitu Bu Lailatun. Ya, karena gini memang konsep sebagian mahasiswa, karena kita wajib menggunakan PBL dan PJBL, sehingga di RPP-nya itu
dia paksakan PBL dan PJBL itu tercantum di situ, dan langkah-langkah sintaks pembelajarannya pun dicantumkan semuanya. Itu tidak wajib. Tidak wajib dalam artian tidak wajib dicantumkan di situ, karena kita proses pembelajaran dari awal kita mencari masalah, kemudian kita cari penyebab masalahnya, lalu kita eksplorasi masalahnya apa, lalu kita menentukan penyebab masalahnya, lalu kita eksplorasikan analisis, eksplorasi solusinya, lalu kita menentukan solusi. Itu sudah bagian dari proses PBL. Ketika kita Bapak Ibu sudah membuat perangkat pembelajarannya dan hasil dari perangkat pembelajaran itu, itulah sudah PJBL. Jadi sebenarnya Bapak Ibu meskipun tidak tercantumkan di dalam perangkat pembelajaran Bapak Ibu pembelajaran di kelas selama ini, Bapak Ibu itu sudah melakukan proses pembelajaran PBL dan PJBL. Nah, begitu. PBL dan PJBL itu sangat luas. Bukan hanya sekadar langkah-langkah pembelajaran yang harus diikuti, yang harus dilalui dalam langkah-langkah pembelajarannya, dalam proses pembelajarannya, dan harus dicantumkan di RPP-nya, tidak seperti itu. Jadi PBL dan PJBL memang tetap dilaksanakan dalam proses pembelajaran, tetapi tidak wajib untuk dicantumkan di perangkat pembelajaran. Karena meskipun sebenarnya kalau kita kayak bermain drama itu kan kita menggunakan metode role playing, misalnya role playing, dan ada langkah-langkah pembelajarannya di situ. Nah, di langkah-langkah pembelajaran metode role playing itu kita menggunakan di situ tercantum memang metode role playing, tetapi sebenarnya itu sudah masuk pembelajaran PJBL. Nah, begitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Ya. Ada analisisnya. Ya. Ya. Betul. Ya. Betul, langkah-langkah pembelajaran yang penting metode model yang sudah dipilih, kecuali memang solusi yang dicantumkan di LK 2.2 kemarin itu di situ dicantumkan bahwa solusi yang Ibu tetapkan model pembelajaran PBL misalnya. Nah, itu berarti harus sintaksnya harus betul-betul harus sesuai dengan PBL di situ, karena Ibu sudah mencantumkan PBL di situ. Begitu. Kalau misalnya metode think, talk, write yang dipakai, ya langkah-langkah TTW itu yang di situ. Begitu, ya, Bu Lailatun. Yang mana? PJBL. Itu sudah masuk di solusi Bu Lailatun. Oke, enggak masalah itu. Baik. Apa masih ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan? Kemudian mungkin perlu sekadar informasi saja bahwa Bapak Ibu yang berada di sini satu orang yang menggunakan kurikulum Merdeka, Ibu Hetty. Kemudian namun beliau mengatakan bahwa beliau belum terlalu seperti
pada kurikulum merdeka di sekolah mereka itu masih tahap belajar, begitu kan, ada memang beberapa tahapan di sekolah tersebut yang mungkin mereka belum sepenuhnya. Tetapi kemarin sama seperti yang Ibu Hetty sampaikan tadi, saya juga menyarankan silahkan menggunakan model ajar kalau memang sekolahnya sudah menggunakan kurikulum merdeka. Lalu pertanyaan saja Ibu Hetty, agar mungkin nanti saya nyampaikan dengan kawan-kawan sama, apakah untuk satu RPP itu 2 kali pertemuan, dan kemudian apakah jika teman-teman menggunakan RPP 1 lembar, apakah juga disilahkan oleh LPTK? Boleh Bu Murniasi, boleh. RPP kita kan di kurikulum merdeka juga dibebaskan kan ya. RPP 1 lembar, kalau pacak setengah lembar tidak apa-apa Bu Murni. Kalau bisa tugas yang paling mudah gitu lah. Iya, singkat mungkin. Kasihan juga udah buat panjang-panjang, ketika pelaksanaannya juga sepertinya seluruhnya itu tidak terlaksana dengan baik gitu. Ada baiknya langkah-langkah yang sesuai dengan yang sudah dipilih itu singkat-singkat saja di langkah-langkah pembelajarannya itu, terutama di kegiatan intinya, karena itu kan kegiatan intinya itu yang harus sesuai dengan model, metode, strategi yang sudah dipilih di penentuan solusi kemarin. Kemudian memang untuk 2 kali pertemuan kan Bu Hetty ya? Iya. Benar. Oke. Jadi kalau mereka pakai 1 lembar berarti bikin 2 kali pertemuan, artinya ada 2 lembar. Biasanya kan kalau 1 lembar untuk 1 kali pertemuan. Baik. Saya mungkin berbagi saja untuk diferensiasi. Saya share screen, izin. Sudah tampak Bapak Ibu? Siapa yang manggil Mbak Ina? Mbak Ina. Langsung bibitnya juga kan saya Susanti. Diketahui. Mbak Ina. Kata Pak Ibis yang muda Ina. Sudah tampak kah Bapak Ibu? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah Bu. Badan itu hampir mirip kan. Konsultan itu sama muda Ina ya. Baik. Untuk diferensiasi, walaupun Bapak Ibu nanti masih menggunakan K13, tentu diharapkan tetap menyelipkan diferensiasi pada proses pembelajaran atau dituliskan di RPP nanti. Yang pertama, jadi diferensiasi ini disusun berdasarkan kebutuhan siswa, kemudian didasarkan dengan kebutuhan tersebut, dimulai dari kesiapan belajar siswanya, minat siswanya, profil belajar siswa. Tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Hetty. Nanti Bapak Ibu bisa melihat kesiapan belajar siswa dengan memberikan asesmen atau
penilaian di awal kegiatan pembelajaran, menanyakan seperti pemantik seperti itu, atau sebelumnya Bapak Ibu bisa melakukan wawancara atau kuesioner seperti itu. Lalu minat siswa, dari minat siswa ini Bapak Ibu bisa nanti pada kegiatan pembelajaran atau ditulis di RPP-nya, Ibu Bapak bisa menyiapkan beberapa opsi yang sesuai dengan keinginan siswa Ibu untuk tertarik pada kegiatan pembelajaran. Misalnya Bapak Ibu bisa menyiapkan beberapa teks yang bisa dipilih oleh siswa, lalu Bapak Ibu juga bisa menyiapkan beberapa media pembelajaran yang sesuai dengan minat dan keinginan siswa. Untuk profil belajar siswa, ini didasarkan pada gaya belajar siswa saja. Apakah dia senang atau termasuk anak yang audio, visual, atau kinestetik. Lalu untuk konten, strateginya nanti diferensiasi konten. Di dalam itu Bapak Ibu tadi sama seperti sebelumnya bisa mempersiapkan beberapa teks. Saya juga sudah menyinggung kemarin agar Bapak Ibu menyiapkan beberapa teks yang bisa menjadi pilihan dari siswa Ibu ketika akan belajar, sehingga mereka bisa memilih begitu ya, sesuai dengan isi yang diinginkan gitu. Pada prosesnya, Ibu Bapak bisa membedakan juga siswanya dari perlakuan ketika pendekatan dalam kegiatan pembelajaran. Ibu Bapak bisa terkadang menggolongkan siswa berdasarkan kemampuannya. Jadi kalau dulu kita menggolongkan siswa, misalnya ada satu siswa yang bisa sangat mampu, digabungkan dengan beberapa siswa yang tidak mampu dalam kegiatan pembelajaran dengan harapan dia yang bisa memahami kegiatan pembelajaran kita dapat menjadi tutor sebaya. Namun pada kegiatan diferensiasi proses, Bapak Ibu bisa mengelompokkan siswa berdasarkan pengetahuan mereka, kemampuan mereka tentang materi tersebut. Jadi Bapak Ibu bisa secara memberikan clue begitu, anak-anak kira-kira siapa yang sudah memahami materi ini. Jadi Bapak Ibu boleh misalnya menyuruh tepuk tangan sekali bagi yang sudah paham, 2 kali bagi yang belum paham begitu, atau yang cukup paham, dan 3 kali bagi yang tidak paham sama sekali. Lalu Ibu Bapak bisa mengelompokkan berdasarkan hal tersebut, sehingga pada prosesnya Bapak Ibu bisa memberikan perhatian kepada siswa yang tidak paham dengan kegiatan pembelajaran, dengan lebih sering berkunjung ke kelompok tersebut atau menambah referensi dari media materi pembelajaran yang bisa diperoleh misalnya dari tambahan buku, dari video dan sebagainya, sehingga mereka bisa berkembang hampir menyamai dari kawan-kawannya yang memang sudah paham. Kemudian pada diferensiasi produk, sama yang seperti Ibu Hetty sampaikan tadi, bahwa kita memberikan kebebasan kepada siswa kita ketika dia ingin menyampaikan hasil diskusinya, apakah dia ingin menulis, apakah dia ingin secara lisan saja, atau dia ingin menggunakan video, atau dia ingin menggambar, begitu, hasil pekerjaan